Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Marsya Putri, Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas 2022B. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia dari prakemerdekaan sampai merdeka belajar. Sebelumnya, apa sih kurikulum itu? Kurikulum adalah seperangkat gagasan-gagasan baru yang dirancang secara bersama dengan memikirkan kekurangan serta kelebihannya secara matang, sehingga dapat menjadi suatu konsep yang tepat yang dapat digunakan pada proses pendidikan di Indonesia. Kurikulum tidak hadir secara tiba-tiba dalam masalah pendidikan nasional, melainkan kurikulum harus dirancang dan dipersiapkan sebaik mungkin sesuai dengan perubahan. Kurikulum memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam dunia pendidikan sebagai pengarah tujuan pendidikan ke depannya, agar berjalan menjadi lebih baik dan maksimal. Dalam mengaplikasikan kurikulum, dikembangkan di sekolah untuk menyesuaikan keadaan dan kebutuhan lingkungan, karena hal tersebut berkaitan satu sama lain di dalamnya dan menjadi acuan semua pihak yang berperan dalam melaksanakan kurikulum yang berlaku. Pengembangan kurikulum merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Kurikulum terus mengalami pembaruan dengan tujuan penyempurnaan. Kurikulum berperan sebagai instrumen yang membantu praktisi pendidikan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dan juga kebutuhan masyarakat. Pengembangan kurikulum juga merupakan alat untuk membantu guru melaksanakan tugasnya sebagai pengajar. Kurikulum pendidikan di Indonesia terbagi ke dalam dua masa, yaitu masa sebelum merdeka atau prakemerdekaan dan masa setelah merdeka atau pasca kemerdekaan. Awal mula Indonesia membentuk kurikulum pendidikan ialah pada tahun 1947 yang diberi nama Rencana Pembelajaran 1947. Kurikulum ini pada saat itu meneruskan kurikulum yang sudah digunakan oleh Belanda dan Jepang, karena pada saat itu masih dalam proses perjuangan merebut kemerdekaan. Ciri utama kurikulum ini adalah lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia yang berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain. Setelah Rencana Pembelajaran 1947, pada tahun 1952, kurikulum Indonesia mengalami penyempurnaan dengan berganti nama menjadi Rencana Pelajaran Terurai 1952. Ciri dalam kurikulum ini adalah setiap pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Usai tahun 1952 menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum pendidikan di Indonesia. Kali ini diberi nama dengan Rencana Pendidikan 1964. Ciri dari kurikulum ini adalah 15 pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional, keprigelan, dan jasmani. Kurikulum 1968 merupakan pembaharuan dari kurikulum 1964, yaitu perubahan struktur pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar dan kecakapan khusus. Pembelajarannya diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, serta pengembangan fisik yang sehat dan kuat. Kurikulum 1975 sebagai pengganti kurikulum 1968 menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efisien dan efektif. Kurikulum 1984 mengusung proses skill approach, meskipun mengutamakan pendekatan proses, tetapi faktor tujuan itu penting. Kurikulum ini juga sering disebut dengan kurikulum 1975 yang disempurnakan. Kurikulum 1994 bergulir lebih pada upaya memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya. Jiwanya ingin mengombinasikan antara kurikulum 1975 dan kurikulum 1984 antara pendekatan proses. Kurikulum 1994 dibuat sebagai penyempurnaan kurikulum 1984 yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian KBK tahun 2004 dan KBK tahun 2006 atau versi KTSP berorientasi bahwa sekolah diberi kewenangan penuh dalam penyusunan rencana pendidikannya sendiri dengan mengacu pada standar-standar yang ditetapkan, mulai dari tujuan, visi misi, struktur dan muatan kurikulum, beban belajar, kalender pendidikan, hingga pengembangan silabusnya. Inti dari kurikulum 2013 adalah terletak pada upaya penyederhanaan dan tematik integratif.
Hal ini bertujuan untuk mendorong peserta didik mampu dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mempresentasikan apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima materi pembelajaran. Untuk selanjutnya, Kemendikbudristek menyampaikan rencana kurikulum baru yang akan berlaku mulai tahun 2022, di mana kurikulum baru ini dinilai lebih fleksibel dan kurikulum 2022 ini akan lebih berfokus pada materi yang esensial dan tidak terlalu padat materi. Hal ini bertujuan agar guru memiliki waktu untuk pengembangan karakter dan kompetensi. Baiklah, di video dan materi kali ini hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.